Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ali Permana Putra, mahasiswa IPB University dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan juga mempraktikkan mengenai Sarima. Sarima sendiri ialah Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average. Eh, jadi dia itu adalah metode statistik untuk peramalan time series yang memperhitungkan tren musiman, dan pola acak dalam data. Lalu Sarima juga digunakan oleh analis data, ilmuwan data, ekonom, dan peneliti untuk menganalisis dan memprediksi data berbasis waktu. Sarima ini diterapkan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, keuangan, cuaca, penjualan, dan industri lain yang bergantung pada data historis. Nah, data Sarima ini digunakan saat data menunjukkan pola musiman atau tren yang harus diperhitungkan dalam prediksi. Keunggulannya, Sarima ini lebih akurat dibandingkan model Arima biasa dalam menangani data yang memiliki pola musiman, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan prediksi yang lebih baik tentunya. Nah, untuk cara kerjanya, Sarima bekerja dengan mengombinasikan tiga komponen utama dari Arima, yaitu autoregressive, differencing, dan moving average. Dengan tambahan komponen musiman yang mencerminkan pola yang berulang dalam periode tertentu. Oke, mungkin itu aja penjelasan singkat mengenai Arima. Kita lanjut ke praktiknya, teman-teman. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Tata, teman-teman. Oke, kita buka aplikasi Tatanya. Lalu kita juga perlu menyiapkan datanya, teman-teman. Pada kali ini saya menggunakan data BI Red. Nah, di sini saya punya data BI Red 2010 hingga 2020, Pak, 2020. Nah, tapi di sini saya udah nyiapin data yang bakal saya pakai ialah BI Red tahun 2017 bulan hingga 2021 bulan. Kita copy dulu. Kemudian teman-teman bisa uh, kembali ke aplikasi Stata dan pilih menu data, kemudian pilih data editor. Nah, teman-teman copy paste nih ke sini with variable name. Nah, kalau udah, teman-teman bisa masuk ya teman-teman ke menu pada aman teman-teman. Jadi mulai di sini teman-teman olah datanya teman-teman. Jadi masuk pada menu kanan teman-teman. Ini. Nah, di sini tulis gen, kemudian T sama dengan N. Gitu. Nah, lanjut ketik lagi juga gen new P sama dengan PM dalam kurung 2017. Ini dalam kurung ini eh, data awal kalian ya teman-teman. N1. Oke, kemudian plus T min 1. T, sebentar ada yang salah. Kira IDP sama dengan oh, sama dengan PM 2017 M1 plus M1. Nah, udah teman-teman.
Saya cek pada data editornya, kalau di sini, oh udah ada ya, terus cek. Kemudian masuk lagi ke menu common yang sebelumnya. Nah, di sini teman-teman ketik format, kemudian persen TM, new T. Bentar. Nah, bisa dicek kembali ya pada data editor bahwa di sini datanya udah masuk, yaitu 2017 M1 hingga 2021 M. Kalau datanya udah masuk kayak gini, teman-teman harus ketik kembali pada halaman teman-teman reset new T gitu teman. Nah, di sini dikonfirmasi bahwa data yang kita masukkan tadi ialah 2017 bulan 1 hingga 2021 bulan 1 atau data kita memang bulanan gitu. Nah, selanjutnya setelah itu kita juga perlu menguji nih teman-teman apakah data ini stasioner atau tidak. Jadi uji stasioner itu ada yang non formal dan formal teman-teman. Kita pertama cek dulu secara non formal, kita pilih grafik, kemudian line portrait, kemudian kita pilih variabelnya BIRET dan text, kemudian oke. Ini untuk datanya memang satu saat memang belum stasioner ya teman-teman di tingkat level itu. Makanya kita perlu mengujinya pada uji coba uji formalitas teman-teman. Jadi tadi udah non formal, sekarang formal. Jadi kembali lagi ke sini tadi time series. Kemudian kali ini pilihnya tes teman-teman. Kita akan menggunakan tes ADF ya teman-teman. Augmented Diffuller. Ini untuk variabelnya pilih BINet kembali. Lalu bisa dilihat di sini bahwa tes statistiknya itu lebih besar dibandingkan critical value yang ada di sini. Dan untuk McKinnon approximate-nya juga ini menyentuh 0,95330. Ini memang bisa kita simpulkan bahwa data ini belum stasioner pada tingkat level. Maka dari itu kita perlu uji coba lagi, kita naikkan pada tingkat first difference. Kita tambahin D besar ya teman-teman, kemudian titik. Ini artinya digifuller difference BIR. Enter. Nah, di sini udah kelihatannya teman-teman bahwa tes statistiknya itu lebih kecil dibandingkan critical value yang ada di sini, teman-teman. Dan juga untuk Mackinnon approximate-nya juga sudah menyentuh angka 0,0019. Ini menyatakan bahwa data ini stasioner di tingkat first difference. Oke, ini udah ketahuan ya teman-teman bahwa untuk I-nya sendiri kita udah dapat satu berarti I-nya itu. Satu artinya berarti kita dia stasioner di first difference. Nah, untuk itu kita harus cari MAAR gitu teman-teman. Di sini kita cek menggunakan tes autokorelasi ya teman-teman. Kita cek dulu MA-nya. Jadi AC, kemudian D, D titik BI rep. Nah, di sini didapatkan bahwa leg yang melewati garis ini ialah satu teman-teman. Jadi ini MA-nya adalah satu. Kemudian di sini em, pada leg ke-12 sudah tidak melewati garis dan tidak ada satupun yang melewati garis.
Maka dari itu data ini memang tidak seasonal atau tidak musiman gitu. Oke, ini MA-nya kita udah tahu satu ya bagi teman-teman dan tidak seasonal. Kemudian kita cek juga untuk AR-nya. Kita ketik PAC, kemudian D titik BI rel. Nah, di sini bisa kita lihat lagi bahwa ada dua leg yang melewati em, garis ya teman-teman. Dua, em, dua ya teman-teman, benar dua. Dan ini juga seasonal ya teman-teman. Kalau tadi tidak seasonal, kalau ini seasonal teman-teman. Nah, kalau kita udah tahu tadi A, R, M, A, dan I-nya, maka dari itu kita bisa lanjut langsung ke eh, uji coba itu ARIMA teman-teman. Jadi ke statistik kembali, kemudian pilih time series dan ARIMA atau ARMAX. Nah, di sini dependent variabel kita pilih BI rate. Tadi untuk MA-nya itu satu ya teman-teman. Untuk MA-nya satu dan AR-nya itu dua. AR-nya dua. Kita kembali lagi tadi pada ini AR-nya satu. Enggak, MA-nya satu. Untuk AR-nya dua. Kemudian I-nya satu teman-teman. Nah, lanjut ke model keduanya. Di sini eh, di sini sebentar kita cek ya. Lupa tadi. Oke, ini juga satu ya teman-teman. Satu listrik kemudian lalu ada ini satu, kemudian ini juga satu. Ini tadi ada tadi untuk MA-nya sendiri nggak ada ya teman-teman. Ini karena memang bulanan dan seasonal maka 12. Ya, oke teman-teman. Oke, mau ditunggu ya teman-teman. Sedang di uh, oh, proses untuk datanya. Sepertinya ada yang salah teman-teman. Jadi tadi itu, oke, mungkin kita coba model yang kedua ya teman-teman. Jadi ini untuk KR-nya kita pilih satu. Nah, ini untuk model kedua, di sini bisa kita lihat udah cukup ya teman-teman sebenarnya udah cukup signifikan pada PZ-nya ini. Kita cek juga untuk start IT-nya ya teman-teman. Apakah memang nilainya sudah
sesuai atau belum? Oh, ini untuk start AC-nya. Ini untuk percobaan kedua ya teman-teman. Tadi soalnya tadi percobaan pertama itu eh, hasilnya tidak ada ya teman-teman di sini. Flat load layout. Ini untuk model kedua yang tadi saya sudah coba. Kita perlu coba lagi mungkin teman-teman agar datanya bisa lebih baik ya teman-teman. Sebentar tadi eh, AR itu dua, kemudian PAC. Kita cek lagi ya. PAC itu dua, kemudian oke. Hmm, selanjutnya mungkin sebentar teman-teman. Tadi buat percobaan pertama itu gagal ya teman-teman. Coba mungkin kita coba-coba ya teman-teman. Jadi ini tiga. Oke. Oh, malah tidak signifikan ya teman-teman untuk angka-angkanya ini. Ini kita ubah lagi aja kedua. Kemudian, enggak, satu lagi. Untuk DI, untuk tadi MA-nya itu, MA-nya satu, benar. MA-nya satu, oke. Oke, mungkin ini ya teman-teman. Jadi model kedua ini udah yang paling benar teman-teman. Karena memang di sini angkanya memang sudah cukup signifikan ya buat yang model kedua ini. Bisa dilihat juga stat IC-nya bahwa di sini udah lumayan kecil juga teman-teman. Nah, di sini kita tentu harus pilih model yang memang paling ideal dan paling baik teman. Maka dari itu tadi udah kita coba-coba dan sudah dipastikan bahwa model kedua ini yang paling ideal ya teman-teman buat eh, pengolahan data salinan. Selanjutnya kita ke statistik lagi teman-teman. Kita perlu forecasting datanya, kemudian time series, ini teman-teman. Kita forecasting mungkin 6 bulan aja ya teman-teman. Soalnya kita tahu sendiri kalau emang Arima Sarina itu memang buat jangka pendek kebetulan ya. Jadi kita 6 bulan aja kita prediksi total forecastnya. Terus kita klik model yang tadi ya teman-teman. Yang tadi model kedua itu. Bentar teman-teman. Apa ada yang kelewat ya? Nolog teman-teman. Mungkin soalnya waktu minggu lalu ini
perlu dicantumin juga teman-teman buat nolog ini. Nah, di sini udah ya teman-teman. Ah, kemudian kita ketik lagi nih di command eh predict pasti FCDI red, kemudian koma y dynamic, kemudian dalam kurung TM, kita kurung lagi 2021 bulan 2 teman-teman. Karena memang tadi kan kita datanya tuh sampai 2021 bulan 1, makanya kita predik dari 2021 bulan 2 ya teman. Enter. Oke. Setelah itu kita cek pada em, data editor teman-teman. Data editor. Data editor mana ya? Oh, sebentar. Data editor. Nah, di sini udah kelihatan ya teman-teman buat eh, prediction datanya. Jadi pada tahun 2021 hingga tahun 2021 bulan 2 hingga 2021 bulan 7. Ini datanya teman-teman. Setelah itu kita kalau apa ya? Ini datanya udah didapat ya teman-teman. Kita juga perlu merepresentasikannya menggunakan grafik ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung ke grafik, kemudian enggak bukan statistik, kemudian time series, lalu grafik. Line plot, kita klik. Nah, kita pakainya gantian nih ya, CBI ya teman-teman. Kita export, kemudian oke. Nah, di sini datanya bisa dilihat ya teman-teman bahwa eh, dari 2021 bulan 2 itu sampai 2021 bulan 7 bakal ada penurunan yang memang cukup signifikan teman-teman. Makin menurun. Ini prediksi teman-teman. Jadi inilah data atau metode Sarimah teman-teman. Dapat mempredik dalam jangka pendek. Jadi tadi kita ngepredik tahun 2021 bulan 2 hingga 2021 bulan 7 dan ini hasilnya eh, adanya penurunan pada bulan tersebut. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan atau langkah-langkah yang memang kurang jelas, bisa tanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.